Salam sukses. Usulan Deddy Sitorus soal posisi Polri di bawah TNI itu hanya bagian dari emosi barisan para sakit hati. Karena ini tidak jauh dari akibat kekalahan PDIP yang mengkambing hitamkan Parcok yang dianggap sebagai penyebabnya. Jadi usulan Deddy Sitorus ini bukan untuk mewakili kepentingan rakyat, tapi egois hanya untuk mewakili kepentingan sendiri, yaitu banteng. Oleh karena itu, dalam suatu acara TV LC, usulan Deddy Sitorus ini akhirnya dirujak rame-rame hingga tak berkutik. Lalu seperti apa momen Deddy Sitorus dikuliti rame-rame? Inilah videonya. Kami dikatakan bahwa ketika kami usulkan agar dibawa Polri itu di bawah Panglima TNI. Banyak yang bilang, oh itu mengkhianati reformasi. Pertanyaan saya sekarang, bukankah pengkhianatan reformasi dilakukan oleh mereka sendiri? Kita mengalami kemarin begitu ditetapkan calon dalam pilkada langsung ditersangkakan. Kita mengalami calon-calon kepala daerah kita ditekan tidak mengkampanyekan gubernur kalau tidak mau diganggu dalam pilbub dan pilwali. Jadi kan ini sesuatu realita yang kita hadapi yang tidak diketahui orang banyak kecuali kita bersuara. Jadi kami tidak bermaksud melucuti Polri, yang kami ingin lucuti adalah kehendak menyimpang dari oknum maupun petinggi-petinggi yang bisa menggerakkan anggota Polri yang sebenarnya berada di jalur yang benar. Polisi ini adalah seorang aparat penegak hukum. Tidak sangat tepat polisi kita ini dijadikan sebagai birokrat. Lama-lama disamakan nanti seperti Satpol PP. Menanggapi hal tersebut Bung Karni, karena banyaknya ini hembusan-hembusan yang dikatakan partai coklat katanya. Saya kira ini adalah hembusan barisan sakit hati. Ya. Dan hembusan orang yang memang ingin meruntuhkan kepercayaan masyarakat kepada Polri. Berbicara oknum ya, dan ingin melucuti oknum kepolisian, jangan juga kita membakar secara keseluruhan rumah orang tersebut. Sudah jelas, apabila memang ada pelanggaran oknum kepolisian, negara ataupun undang-undang telah mengatur polisi melakukan pelanggaran, ada ranahnya di Propam, dan fungsi pengawasan eksternal ya seperti Kompolnas berwenang untuk itu. Silakan laporkan. Saya sebagai penasihat ahli Kapolri tidak begitu ini Pak, tidak begitu alergi dengan ada tuntutan-tuntutan seperti itu. Bagaimana nanti kalau polisi dianggap di bawah TNI dan sebagainya, saya nggak care bagi saya. Menurut hemat saya yang lebih penting adalah polisi itu bagaimana baiknya apabila dia diberikan kesempatan untuk bisa berbuat baik gitu ya. Dan apabila dia salah harusnya tetap dikoreksi segera gitu. Indonesia ini kan rujukannya 3. Kitab suci, konstitusi, dan kearifan lokal yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Nah, dalam kaitannya dengan diskusi atau topik kita pada malam hari ini, saya ingin mengutip satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 8. Di mana di situ ada pesan, janganlah sekali-kali kebencian kau terhadap satu kaum membuat kamu tidak adil. Jadi agama kita itu menuntun, meskipun kita benci dengan suatu kaum, jangan sampai kebencian kita kepada suatu kaum itu membuat kita tidak adil. Adil dalam perlakuan maupun adil dalam penilaian. Jadi tetap kita harus adil menilainya. Adil memperlakukan. Yang menjadi masalah pada pemilu kada yang kemarin berdasarkan pengalaman kami, ya, itu adalah karena adanya pihak-pihak yang tidak berhak di luar aturan yang ada kemudian ikut cawe-cawe di dalamnya. Itu problem yang kita hadapi. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya, menurut kami merasa perlu menyampaikan kemarin warning itu. Alarm itu. Untuk apa? Untuk menyelamatkan demokrasi kita. Menyelamatkan masa depan kita.
Karena nggak terbayangkan oleh saya ketika lembaga kepolisian Republik Indonesia, institusi yang kita sayangi itu, kemudian menjadi alat kekuasaan, bukan alat hukum. Yang menjadi persoalan adalah ketika hembusan-hembusan yang datang kepada kepolisian ini tidak dapat dibuktikan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Ini yang menjadi persoalan. Dan baru-baru ini juga usulan daripada teman-teman Bang Deddy Sitorus dari 8 fraksi, 7 fraksi menolak usulan tersebut. Artinya apa? Rakyat tidak menghendaki itu. Itu gara-gara koalisi. Iya, jadi kalau berbicara ada pelanggaran oknum, saya kira janganlah sejauh itu untuk membuat suatu opini ataupun merontokkan agar polisi ini di bawah TNI. Saya kurang setuju, begitu Bung Karni. Semua kritik itu pasti ingin polisi yang baik gitu. Nah, tapi sekarang tinggal kalau menurut hemat saya ya, kritik ataupun saran-saran untuk memperbaiki itu perlu juga dikaji. Apakah saran itu tepat? Contohnya saja inilah, misalkan kembalikan aja kepada Pak TNI, meskipun Pak Prabowo ngomong gitu kok perlu apa saya kembalikan lagi pada itu otomatis kan berarti kan dulu itu dipisahkan karena tidak bagus, sekarang akan dikembalikan itu. Hanya karena untuk memperbaiki kejelekan-kejelekan sekarang yang muncul. Di Maluku Utara terjadi keributan besar-besaran. Di kota Bandung sempat terjadi. Ada 3-4 daerah di Morowali terjadi gejolak. Coba kita bayangkan, kalau itu terjadi di banyak tempat, apakah kepolisian negara kita ini akan kuat menghadapi di semua tempat? Kalau kemudian terjadi di Medan, terjadi di Jawa Tengah, terjadi di Sulawesi Utara, terjadi di NTT, terjadi di Kalimantan Timur, apakah tidak terjadi chaos? Ada puluhan ribu, ratusan ribu orang yang terlibat siang dan malam melakukan tahapan-tahapan kepemiluan. Kalau mereka merasa dicurangi, merasa dizolimi, kalau terjadi perlawanan, apa tidak merugikan kita? Kalau saya pribadi, kondisi posisi polisi hari ini, kepolisian Republik Indonesia hari ini sudah tepat di bawah Presiden. Bertanggung jawab kepada Presiden. Presidenlah yang memimpin ya penegakan hukum. Jadi ada persoalan kultur. Ya, mungkin juga ini bahagian dari kultur bangsa Indonesia. Yang harus kita waspadai adalah saran untuk perbaikan polisi itu apakah tepat atau tidak. Nah, kembali tadi seperti pada Depdagri itu ya. Apakah kalau kemudian taruh Depdagri itu mesti baik karena polisi kan eksesif selama ini gitu kan. Perlu diingat ya, Depdagri itu kan hanya jabatan seleper menteri. Yang diangkat selama ini kelihatannya ya perwakilan dari parpol atau siapa yang kemudian dipilih oleh itu ya. Dan nanti kan kalau pimpinannya berganti otomatis kiblatnya polisi itu berubah terus. Sekarang di bawah presiden saja ya, polisi masih bisa dimanipulasi dalam tanda petik ya, untuk alat kekuasaan masih bisa Pak. Apalagi kalau di bawah Depdagri. Wacana tentang reposisi kepolisian ini bukan baru ini Bang digulirkan. Ya, sejak saya di DPR 2004 lalu, ya itu juga sudah bergulir soal reposisi ini. Ya, apakah di bawah kementerian, ya apakah di bawah ini dan di bawah itu sebagainya. Nah belakangan ini muncul lagi ada istilah parcok, partai coklat. Nanti ada pula partai hijau, partai macam-macam lah Bang. Ya. Nah, lalu misalnya ada politisi ya dalam sebuah podcast menyampaikan ya ada partai coklat, ya masuk ke sana, masuk kemari, dukung sana, dukung sini. Kemudian ada wacana, teman-teman saya, Bung Deddy misalnya, ya mewacanakan soal bagaimana reposisi polisi. Cuman dalam hati saya, kenapa baru sekarang misalnya Bung Deddy sampaikan itu, ya kan? Kenapa misalnya ketika Pak Jokowi sebagai petugas partai menjadi presiden tidak menyampaikan hal itu atau tidak membicarakan hal itu? Memang dulu sebelum reformasi ya, itu polisi dianggap nggak bagus ya, karena apa? Kita dulu di bawah TNI, sehingga kulturnya kultur TNI, semua melekat pada itu karena dilatih seperti TNI, sehingga tidak mencerminkan polisi yang demokratis. Makanya waktu itu rakyat semua menuntut untuk direformasi. Nah untuk reformasi itu ya, kenapa? Karena rakyat sangat kecewa dengan perilaku daripada
polisi waktu itu ya. Beberapa apa yang tidak disukai itu ada antara lain yang nomor satu itu sewenang-wenang, arogan, eksesif, dan yang belakang dan koruptif. Dan kemudian yang belakangan ini adalah dianggap sebagai alat penguasa. Nah, makanya itu kemudian dilakukan reformasi, polisi dipisahkan dari TNI supaya polisi bisa membangun kulturnya sendiri, ya, dan TNI bisa meneruskan kulturnya sendiri. Dan memang menurut saya ya TNI dengan polisi sangat beda, Pak, seperti apa air dengan minyak. TNI itu motonya adalah kehormatan adalah segala-galanya, gitu ya. Sedangkan polisi kan motonya kan saya adalah penegak hukum, itu harus patuh pada hukum. Makanya itu kita nggak usah heran kalau sekarang TNI kan apapun yang terjadi dia pokoknya yang penting adalah kehormatan kesatuanku, dan memang seperti itulah pembinaan yang dilakukan untuk TNI supaya kuat. Tapi kalau polisi beda. TNI bergerak selalu dalam kelompok. Kalau polisi individual. TNI kalau ada salah bilang saya perintah komandan, kan gitu kan. Komandan bertanggung jawab. Kalau polisi enggak, itu individual boleh berdiskresi di lapangan. Itulah bedanya yang sangat beda dengan TNI dengan Polri. Makanya waktu itu dipisahkanlah polisi dari TNI.